Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dalam kelas merencanakan hidup lewat peta hidup yang dibuat oleh Nea Publishing. Kenalkan, saya adalah Aryo Muhammad yang akan memberikan materi pada teman-teman semua. Materinya ada dalam beberapa format, video, audio, dan juga ada PowerPoint dalam bentuk PDF yang akan kami share kepada teman-teman semua. Nah, izinkan kepada saya untuk sharing screen agar kita bisa sama-sama mengikuti materi hari ini. Seperti yang teman-teman ketahui, tema kita adalah rencanakan hidupmu lewat peta hidup. Ya, jadi ini adalah foto saya di depan University of Bristol tahun 2018 sesaat setelah wisuda bersama Daisy yang saat ini sudah berusia hampir 4 tahun. Saya adalah putra yang lahir di daerah yang sangat terpencil di Halmahera Utara, di Pulau Halmahera. Nanti kalian bisa cek, mungkin ada yang sudah menonton video saya baik di IG maupun di YouTube. Karena lahir di tempat terpencil yang listriknya menyala hanya dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, yang tidak pernah sekalipun di dalam kepala saya terlintas untuk bermimpi menginjakan kaki di Eropa, maka perjalanan saya yang dimulai lewat sebuah peta hidup yang saya susun ketika saya berusia sekitar 19 tahun adalah titik paling penting yang sebenarnya mengubah banyak hal dalam hidup saya. Saya pikir buku yang saya tulis, peta hidup yang saya tulis dan terinspirasi dari sebuah buku yang berjudul mengolah hidup dan merencanakan masa depan karya Marwa Daud adalah titik balik yang luar biasa yang mengubah cara berpikir saya, yang mengubah cara saya memandang tujuan hidup saya dan kemudian mengantarkan saya kepada banyak sekali mimpi-mimpi yang akhirnya terkabul. Itu saya ingin sharing pengalaman saya bagaimana saya meng-create atau menciptakan pola hidup dan juga beberapa hal fundamental untuk merealisasikannya dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada teman-teman semua yang mengikuti kelas hari ini. Nah, sebelum itu izinkan saya melakukan sedikit promosi. Jadi saya punya publishing company atau penerbit sendiri, namanya adalah Nea Publishing, dan saat ini kami sedang promo serial studi di luar negeri. Ini bisa sampai 31 Januari besok ya, tanggalnya harusnya 31 Januari. Ada buku yang menarik di sini karena ada memoarnya seorang hafizah, ya, hafizah 30 juz, yang juga seorang doktor bidang kimia lulusan University of Aberdeen, Skotlandia. Kalau teman-teman tertarik bisa hubungi admin, nanti ada nomornya di grup ya. Nah, kita akan langsung saja berbicara masalah mengenai bagaimana kita merencanakan peta hidup dengan melihat situasi yang mungkin akan terjadi di masa depan. Ini saya elaborasi dari sebuah buku yang ditulis oleh Andrew dan McAfee, judulnya adalah Race Against the Machine tahun 2013. Dan beberapa data juga saya coba salin. Yang pertama adalah dari Deloitte Report, sebuah perusahaan konsultan yang menyebutkan sekitar 35% pekerjaan yang ada di Inggris itu sangat beresiko tinggi untuk digantikan oleh mesin dalam 10 sampai 20 tahun ke depan. Jadi kalau ini ditulis di tahun 2015, itu berarti sekitar tahun 2035 atau tahun 2050 bahkan akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia lalu tergantikan oleh mesin. Sama juga yang terjadi di Amerika, ya, yaitu pada tahun 2021 by 2021, which is this year, tahun ini ada sekitar 6% of jobs di Amerika akan digantikan oleh mesin. Ya. Kita mungkin akan menemukan banyak sekali teknologi-teknologi baru yang memungkinkan tugas-tugas manusia atau pekerjaan-pekerjaan manusia tidak lagi dilakukan oleh individu-individu tertentu, tapi digantikan oleh mesin. Mungkin bukan mungkin ya, kita sekarang sudah tahu ada mobil yang bisa membawa diri mereka sendiri, gitu ya. Kemudian yang teranyar adalah rilis Twitter yang dilakukan oleh Elon Musk ya beberapa bulan yang lalu, sebulan sebelum saya kembali ke Indonesia, di mana beliau men-tweet hasil riset para insinyernya yang mereka berhasil menempelkan atau menanamkan chips ya, semacam sensor di otaknya monyet ya, di dalam kepala monyet. Padahal ketika Elon Musk melemparkan ide itu atau mengeluarkan hasil riset mereka di Twitter, para peneliti yang sudah berkecimpung di dunia interaksi antara manusia dengan mesin semua mengatakan bahwa itu teknologi yang cukup terlambat karena dalam
waktu 5-10 tahun sebelumnya para peneliti dalam skala lab sudah berhasil menempatkan chips di manusia gitu ya. Kita bayangkan bahwa tren perkembangan teknologi di masa depan akan begitu masif dengan adanya perkembangan teknologi yang luar biasa. Makanya pertanyaan terbesarnya adalah siapa yang akan survive. Saya tahu mungkin banyak dari pendengar ini adalah anak-anak muda ya, maka saya berharap kalian harus memikirkan jauh ke depan hidup kalian. Tidak hanya berhenti di kenikmatan yang kalian nikmati saat ini, masa sekolah yang menyenangkan, kuliah dengan berbagai macam tugas, tantangan, pertemanan, ya, dunia akademik yang mungkin menantang, organisasi yang menyenangkan, tetapi kalian harus melihat jauh ke depan supaya kalian bisa menjadi orang-orang yang bisa adaptable, ya, yang bisa beradaptasi dengan baik dengan perkembangan zaman, dan tentu saja bisa menjadi orang-orang yang sukses, karena itu hal yang sangat kita inginkan. Ya. Kita lihat dalam teori yang disampaikan oleh Andrew McAfee dalam buku Race Against the Machine, ada 3 profesi atau aktivitas yang memungkinkan seseorang untuk bisa bertahan di masa depan atau dia akan survive. Yang pertama adalah para high skilled workers, yaitu mereka yang punya kemampuan, mereka yang punya kualitas ilmu pengetahuan yang mampu untuk menciptakan atau meng-create teknologi baru yang kemudian digunakan untuk menggantikan peran-peran manusia. Ya, jadi saya sering menyarankan kepada anak-anak muda untuk mengambil jurusan-jurusan yang ilmu murni, karena jurusan-jurusan ilmu murni ini adalah hal-hal paling fundamental untuk digunakan dalam membuat atau digunakan sebagai dasar teori atau framework teori dalam membuat teknologi tertentu. Misalnya jurusan filsafat atau jurusan matematika murni, fisika murni, biologi murni, kimia murni, ya, itu membantu mereka untuk menciptakan sebuah framework teori yang kemudian menghasilkan teknologi-teknologi baru. Atau misalnya sekarang kita lihat ada tren yang namanya big data, ya, atau era 4.0, di mana arus informasi itu berkembang dengan begitu cepat dalam skala milidetik, dalam skala detik, tiap hari, tiap waktu, tiap detik, informasi terus berdatangan dari berbagai arah, terutama dalam platform sosial media ataupun dalam platform-platform yang bermuara di internet. Dengan adanya informasi dan big data yang sangat besar ini, maka kita bisa merumuskan keputusan-keputusan terbaru, merumuskan solusi-solusi terbaru yang bisa dihasilkan dari big data. Dan ini sudah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin besar. Nah, para data scientist ini juga adalah para high skilled workers yang memungkinkan mereka untuk menjadi orang-orang yang akan survive di masa depan. Untuk itu, kebutuhan akan pengetahuan, kebutuhan akan ilmu itu sangat fundamental di masa depan. Jadi bagi kalian yang punya semangat belajar harus kalian jaga. Bagi yang malas, kalian benar-benar akan. Yang kedua adalah para superstar, orang-orang yang punya performa tingkat dunia, para atlet, ya, Ronaldo, Lionel Messi, atau dalam bidang tenis ada Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, dan banyak sekali top world top performers yang memungkinkan mereka tidak akan begitu terpengaruh dengan situasi perkembangan teknologi karena mereka berada pada top of the world. Atau para musisi besar, Taylor Swift, di Korea ada BTS, atau para pemeran film, ya, atau misalnya para penulis, ya, para pemusik, ya, kemudian banyak sekali para superstar. Nah, sayangnya pada opsi yang kedua ini membutuhkan waktu yang sangat lama, ya. Jadi ketika seseorang ingin menjadikan dirinya superstar, ya, menurut uh, Profesor Erikson Andersen dalam bukunya Peak, salah satu buku self management terbaik yang pernah ada, ya, beliau mengatakan bahwa setidaknya orang membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun agar mereka bisa menjadi world top performers, menjadi superstar. Itu berarti waktu yang sangat lama. Makanya saya sarankan kepada mungkin ada pendengar yang juga orang tua, ya, ketika kalian punya anak dan masih kecil, kalian bisa mempersiapkan mereka untuk menjadi para superstar karena ini membutuhkan latihan dan waktu yang sangat lama. Kemudian yang terakhir adalah para venture capitalist atau the owner. Mereka yang punya uang, ya, lalu kemudian mereka menginvestasikannya kepada perusahaan-perusahaan atau startup-startup terbaru yang menghasilkan uang, lalu kemudian hasil dari uh, keuntungan yang didapatkan dari startup yang mereka danai bisa mereka dapatkan gitu ya. Kalau kata anak saya Deliang, ya, dia mengatakan bahwa rich people spend money to get more money gitu. Orang kaya spend atau membuang money atau menginvest money untuk mendapatkan uang kembali gitu ya.
Ini fotonya Jeff Bezos, ya, orang terkaya di dunia yang sekarang digeser oleh Elon Musk. Jadi memang para owner, para pebisnis atau orang yang punya uang gitu ya. Tapi lebih tepatnya para venture kapitalis, yaitu mereka yang punya uang yang mendanai uh, bisnis-bisnis tertentu gitu ya. Nah, 3 hal ini yang akan membuat survive di masa depan. Dan mungkin kalau kalian tidak bisa menjadi high school workers, bukan seorang superstar tapi banyak uang, kalian bisa menyisir yang ketiga, itu menjadi seorang pebisnis, the owner, ya, atau venture capitalist yang menginvest uang kalian untuk mengembangkan sebuah bisnis tertentu. So, menurut saya tidak lain dan tidak bukan ketika kalian masih muda, nggak ada hal yang paling fundamental selain you need to plan your life. Kalian harus benar-benar memplan hidup kalian. Karena kalau kalian tidak memplan hidup kalian, akan sangat sulit untuk bertahan di masa depan. Nah, ada sebuah buku juga yang menarik yang ditulis oleh Profesor Amit Chua. Dia adalah seorang Chinese American, imigran Cina yang berada di Amerika, Tiongkok ya. Dia punya 2 anak namanya Sophie dan Lulu. Suaminya adalah seorang bule gitu ya. Hal yang menarik dari buku ini karena judulnya adalah Tiger Mother. Tiger Mother itu berarti ibu singa gitu ya, ibu harimau ya. Berarti ibu yang galak ya. Jadi yang menarik adalah dia 2 anak Sophie dan Lulu ini itu dibesarkan dengan kultur pendidikan yang sangat keras. Jadi sejak umur 3 tahun mereka harus latihan violin dan piano tanpa pernah berhenti sekalipun. Ya, selama mereka hidup gitu, sampai ketika mereka liburan di luar negeri, mereka harus mencari hotel yang ada pianonya karena violin bisa dibawa gitu ya di pesawat. Sehingga mereka tidak pernah berhenti untuk latihan. Ya, anak-anaknya akhirnya berhasil lulus di Harvard, kuliah di Harvard University, lulus dengan IPK sempurna dan sebagainya lah. Tetapi walaupun banyak yang tidak setuju, termasuk saya dengan konsep parentingnya si Amit Chua, namun ada satu quote yang saya begitu ingat yang ditulis di dalam buku ini. Quote itu adalah, kenapa Profesor Amit Chua melakukan ini? Karena beliau ingin anak-anaknya itu sadar dengan yang namanya sense of their own abilities. Bagaimana mereka mampu menyadari kapasitas, kualitas, dan talenta yang mereka miliki. Saya pribadi meyakini setiap anak yang terlahir ke dunia itu punya talenta, punya kualitas yang unik yang tidak bisa dimiliki orang-orang lain. Atau mereka punya tetapi berbeda kualitas. Jadi setiap anak tuh harusnya terlahir punya karakter kelebihan yang bisa mampu membuat mereka bertahan di masa depan. Termasuk kalian. Jadi kalau misalnya kalian masih merasa belum memilikinya, itu karena kalian belum menengok diri kalian dengan baik, kalian masih melihat dunia lebih luar, dunia luar dengan lebih dalam, tanpa menengok kualitas diri kalian dengan baik. Nah, hal pertama yang ingin ditekankan oleh Profesor Amit Chua adalah bagaimana anak-anaknya punya sense of their own abilities. Bagaimana mereka paham dengan kapasitas mereka, lalu disempurnakan dengan yang namanya value of excellence. Ya, apa itu value of excellence? Yaitu kerja keras dan disiplin. Ya, jadi ketika seseorang itu sudah menyadari kemampuannya, lalu disempurnakan dengan kerja keras dan disiplin, maka dia mampu menjadi sosok manusia yang berkualitas. Maka kalian perlu menengok ini, ya, merasakan di dalam diri kalian. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan kepada diri kalian adalah, bagaimana dengan kemampuan saya? Apa talenta saya? Apa yang perlu saya fokuskan di masa depan? Lalu kemudian yang kedua, kita harus menyempurnakannya dengan kualitas disiplin dan kerja keras yang luar biasa. Ya. Nah, untuk itu ada salah satu hal yang paling fundamental yang sebenarnya saya kutip dari sebuah buku favorit saya, judulnya adalah So Good They Can't Ignore You. Ya. Jadi bagaimana kita punya spirit untuk menjadi pribadi-pribadi yang so good, yang sangat berkualitas sehingga orang-orang tidak bisa membiarkan kamu atau tidak bisa, mereka harus melihat kamu. Mereka kalau ada yang tanya pakar tertentu, mereka akan melihat kamu gitu ya. Kalau kalian being so good, maka people akan nggak bisa ignore kalian gitu ya. Kalian harus punya spirit seperti itu. Nah, ada sebuah contoh So Good They Can't Ignore You. Saya yakin kalau kalian lihat foto ini, kalian akan, terutama yang para perempuan-perempuan ya, penggemar K-pop pasti akan tahu. Ini adalah fotonya BTS ya. Saya tidak hafal nama-nama anggotanya. Tapi anyway, ini adalah fotonya BTS. Kenapa saya mengambil contoh BTS? Karena mereka adalah salah satu musisi dunia yang tetap mempertahankan bahasa Korea untuk menjual lagu-lagu mereka. Lalu walaupun menggunakan bahasa Korea, mereka berhasil menembus pasar internasional. Mereka bisa mendatangkan 57 triliun rupiah setahun. Ingat, 57 triliun rupiah setahun ini didatangkan untuk Korea Selatan. Untuk Korea Selatan. Jadi kalau bagi kalian penggemar BTS yang streaming lagu-lagunya
beli merchandise-nya, yang rutin mengikuti perkembangan mereka, kalian adalah orang-orang yang menyumbangkan uang ke Korea Selatan, ya. Termasuk untuk hal-hal lain ya. Bayangkan 57 juta triliun rupiah ini, itu bisa untuk menggaji 4 juta per orang dalam setahun di Indonesia, ya. Jadi bayangkan sebesar itu dampak ekonomi yang dimunculkan oleh BTS. Karena apa? Karena mereka being so good gitu ya. Jadi kalau kalian sudah punya kayak contoh BTS, mereka punya kualitas musik yang bagus, orang-orang tidak akan pernah bisa menolak kalian. Mereka pasti bisa menerima, termasuk pasar internasional mereka gitu ya. Jadi kalau ada yang K-pop di sini punya spirit seperti itu, harusnya kalian sadar bahwa sebagai seorang muslim, masa sih kita tidak punya spirit yang sama, bahkan lebih, untuk menjadi seseorang yang so good sehingga kita bisa diterima oleh banyak orang atas karya-karya kita gitu ya. Atas kontribusi kita, atas kualitas kita. Ini hal yang sangat-sangat fundamental. Nah, sebelum kita masuk kepada hal yang paling inti dalam materi kali ini, yaitu tentang merencanakan hidup, saya ingin membicarakan tentang yang namanya perencanaan, dimulai dengan cerita dari General Electric. Ini fotonya siapa? Kalau ada yang tahu, ini adalah fotonya Thomas Alva Edison. Ya, jadi cerita General Electric pada tahun sekitar 1940-an, 1960-an, mereka merumuskan yang namanya konsep SMART goal. Ya, jadi ada specific, measurable, realistic, timeline, dan stretch goal. Akan kita bahas lebih detail ke depannya gitu ya. Tapi kemudian ketika mereka menyiapkan masalah SMART goal ini gitu ya, General Electric pertama kali ketika menerapkan SMART goal, mereka langsung menaikkan penjualan perusahaan dengan sangat signifikan gitu ya. Karena setiap unit, setiap divisi perusahaan, setiap bidang perusahaan yang mereka geluti, itu difokuskan kepada target-target gitu ya. Ada target besar, kemudian target kecil yang terukur, yang achievable, lalu kemudian diterapkan dalam skala yang paling tinggi sampai yang paling rendah di level pimpinan sampai level karyawan yang paling rendah, sehingga General Electric ini berhasil mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Akan tetapi pada tahun 1960-an ya sampai 1980-an itu ada tren berubahnya kualitas pencapaian target dari General Electric ya. Nah, salah satunya adalah karena karyawannya itu merasa seperti robot ya. Mereka dipekerjakan dengan berbagai macam target, dikejar untuk menuntaskan tugas ataupun berbagai macam goal yang dibuat oleh perusahaan tanpa pernah mempedulikan lagi passion mereka, tanpa pernah mempedulikan lagi meaningful goal yang lebih besar dari itu gitu ya. Makanya tidak hanya cukup SMART goal gitu ya. Jadi tidak hanya cukup sebuah perencanaan yang matang ya. Tidak hanya cukup sebuah perencanaan yang kokoh, yang kuat gitu, tapi kita butuh yang namanya meaningful goal ya. Jadi setiap dari kita tuh harus benar-benar menyadari bahwa kita harus punya mimpi-mimpi besar bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi bangsa dan agama gitu ya. Bagi seorang muslim, ya kita menyadari dalam Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, kita tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku gitu ya. Jadi beribadah adalah hal paling fundamental yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Maka ketika kita ingin menjadi seorang yang besar di masa depan, tujuan yang tidak lain adalah beribadah kepada Allah. Atau dalam konteks yang lain dalam Al-Quran, Allah menurunkan misi yang paling besar kepada manusia itu menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin. Ya. Jadi bagaimana spirit itu kita bawa kepada kehidupan kita. Belum lagi mungkin meaningful goal setiap orang bisa berbeda-beda. Gitu. Saya tidak bisa menyamakan meaningful goal saya dengan kalian. Misalnya ada yang mungkin ingin memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya, pada orang-orang yang dicintainya, atau mungkin ingin menjadikan dirinya sendiri bahagia karena mungkin mengalami bullying di masa lalu yang orang-orang tidak memberikan penghargaan yang cukup kepada diri kita untuk mencintai diri kita sendiri. Apapun itu, setiap orang punya meaningful goal yang berbeda. Bagaimana caranya kalian supaya punya meaningful goal? Saya pikir kalian harus banyak berinteraksi dengan orang lain, bertemu dengan masalah-masalah, terlibat dalam berbagai macam organisasi, terlibat dalam organisasi-organisasi yang kalian suka, yang kemudian kalian akan menemukan masalah-masalah, baik itu masalah dalam skala masyarakat, dalam skala bangsa, yang mungkin akan hit your heart, gitu ya, akan menyentuh hati kalian, kemudian kalian berpikir, oh, I have to create such a meaningful goal, gitu ya. Makanya meaningful goal ini sangat fundamental ya. Nah, ini gambar peta hidup saya, gitu ya, saya tulis di sini gelar saya sebelum usia 40 tahun dan satu persatu gelar itu bisa tercapai. Jadi ini peta hidup yang saya buat, mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan secara keseluruhan karena ini sangat pribadi ya.
dari peta hidup yang saya buat pada tahun 2006 ini, atau sekitar 14-15 tahun lalu, itu ada sekitar 70-80% tercapai ketika saya berusia 33 tahun. Bayangkan, dari menikah, S2, S3, kemarin juga sempat rencana haji, walaupun saya yang gagal karena pandemi, kami mau haji dari Inggris tapi gagal, nulis buku, menjadi peneliti di kampus terbaik, salah satu kampus terbaik di dunia yang saya berhasil lakukan setelah bekerja di School of Earth Science di Earth Science University of Bristol yang menjadi ranking 18 versi QS di dunia. Dan banyak sekali mimpi-mimpi yang saya tulis di sini yang kemudian menjadi kenyataan gitu ya. Maka itu lahir dari sebuah pemikiran bahwa saya harus punya cita-cita besar gitu ya ke depannya. Saya harus jadi seseorang yang saya meyakini mampu memaksimalkan potensi saya. Maka meaningful goal itu sangat fundamental. Lalu kemudian yang kedua adalah ini yang paling penting ya, kalian harus kenali siapa dirimu agar tahu kalian itu mau ngapain. Ya. Jadi jangan sampai kalian menciptakan peta hidup tapi tidak tahu kalian tuh mau ngapain. Kalian harus benar-benar tahu tujuan hidup kalian agar kalian bisa mendirect kehidupan kalian sendiri. Bukan orang lain yang mendirect kehidupan kalian, kalian yang mendirect. Hasilnya adalah Allah. Sekali lagi, yang menjadi direkturnya adalah kalian. Yang mau mengarahkan hidup kalian adalah kalian. Tapi yang hasilnya ditetapkan oleh Allah bukan orang lain dan tidak dikontrol oleh orang lain. Kalian sendiri yang akan melakukannya. Jadi kalian harus benar-benar tahu siapa kalian, lalu kemudian kalian mau ngapain itu sangat fundamental sebelum kalian merumuskan peta hidup. Jadi selain meaningful goal, you have to know yourself. You have to understand very, very clearly who is yourself, what do you want to do in the future, apa yang kalian mau di masa depan, apa yang kalian lakukan. Nah, kita akan langsung kepada hal yang teknis, yaitu cara membuat peta hidup. Yang pertama adalah kalian siapkan karton besar, mungkin seukuran 1,5 meter kali 1,5 meter. Jadi take your time, mungkin bisa di-spend dalam 1 bulan, 2 minggu untuk memikirkan rencana-rencana ya. Siapkan karton besar. Lalu kemudian di karton besar ini kalian buat kotak-kotak ya. Jadi kalau kalian lihat ini ya, jadi ini ada karton besar ya, lalu kemudian kalian buat kotak-kotak. Jadi kotak-kotak ini di bawahnya ditulis tahunnya. Jadi misalnya tahun 1 ini saya lahir tahun 1987, 88 sampai kemudian kotak-kotak itu sebanyak 63 kotak ya. Bisa kalian buat 70 terserah, tapi saya buat 63 sesuai dengan usianya Rasulullah. Jadi prediksi kalian meninggal. Kalian harus bikin prediksi kalian meninggal. Jadi di kotak pertama ini adalah tahun kalian lahir sampai kotak terakhir yaitu prediksi kalian meninggal. Nah, kemudian apa yang ditulis? Yang pertama pada kotak masa lalu tulislah kejadian-kejadian penting di masa lalu. Kapan kalian lahir? Pernah berprestasi di lomba tertentu, pernah juara kelas, apapun yang menurut kalian menarik, walaupun itu bukan prestasi akademik, tetapi itu menarik, misalnya kalian berkunjung ke Paris, berkunjung ke Borobudur, kalian tulislah. Karena itu hal yang mungkin berkesan bagi kalian. Jadi tulis kejadian-kejadian penting atau menarik di masa lalu. Kemudian kotak yang kedua adalah kotak masa depan. Nah, kotak masa depan ini yang tricky. Karena sangat ditentukan dengan mengenal diri kalian untuk menentukan goal setting di masa depan. Yang pertama adalah tulis targetanmu di masa depan. Ya. Lalu targetannya harus rinci. Ya. Saya akan sedikit memperlihatkan di sini. Di contoh saya, jadi misalnya 2008, saya target 2008 IPK tertinggi, which is kejadian gitu ya. Lulus menyelesaikan tugas akhir, kejadian juga gitu ya. Lalu kemudian jadi asisten dosen, kejadian juga gitu ya. 2 publikasi juga kejadian juga, dibuat secara rinci gitu ya. Jadi kalian benar-benar menulis targetan itu dengan teliti dan dengan rinci di masa depan ya. Jadi kotak yang kedua, kotak masa depan itu tulis targetanmu di masa depan dan targetnya harus benar-benar rinci. Sedangkan kotak masa sekarang atau tahun ini itu disesuaikan dengan targetan kalian tahun ini. Jadi misalnya tahun 2021 ya kalian tulis targetan kalian tahun 2021. Makanya kenapa yang paling sulit sebenarnya merencanakan masa depan, dan ini sangat ditentukan dengan bagaimana kalian membaca diri kalian dan mau jadi apa di masa depan. Ini dulu kalian pikirkan. Kalau kalian sudah jelas mau ngapain, kalian akan bisa menyusunnya dengan baik. Lalu kemudian menurut saya yang mungkin bagi anak-anak muda, kalian butuh mengerjakan ini dengan teman kalian. Teman yang mendukung ya, karena banyak sekali teman-teman yang hobinya membuli. Ini kalau ada kalian yang membuli teman-teman kalian yang punya mimpi-mimpi besar, segeralah sadar, segeralah berhenti. Orang-orang yang punya mimpi besar akan menertawakan kalian di masa depan. Kalau sekarang kalian mencemooh mimpi-mimpi besar mereka, maka dalam 10 tahun lagi mereka akan menertawakan hidup kalian karena kalian tidak. Jadi creating this with your close friend. Kalau ada sahabat kalian yang bisa kalian
kerjakan bareng, ayo buat sama-sama peta hidup. Kalau memungkinkan, ya pakailah seorang mentor, seorang coach yang bisa mendesain, membantu kalian untuk mengarahkan, mendirect target-target kalian gitu ya. Jelas saya tidak bisa menjadi coach Anda, kecuali kalian sudah sahabat dekat saya gitu. Saya punya beberapa adik-adik binaan yang memang saya meng-coach mereka untuk punya targetan hidup yang lebih besar, tapi tidak bisa kalian melakukannya dengan maksimal ketika tanpa ada coach. Jadi kalau ada teman, ada coach, itu akan sangat membantu. Nah, lalu kemudian saya dulu menempelkan di tempat umum, ya. Jadi saya dulu taruh di kamar besar-besar, sehingga saya kebetulan sekosan itu berdua satu kamar, ya. Satu kontrakan, kita punya kontrakan satu kamar, kemudian berdua. Ya mereka tahu setiap kali ada orang yang ke kamar saya, mereka tahu, oh Aryo Muhammad segini, gitu ya. Kalau kalian mau berani, taruh di ruang tamu, gitu ya, agar kalian terkontrol semangatnya, gitu. Malu kalau misalnya kalian ketemu orang dan nggak maksimal, nggak produktif. Ya, kalian boleh coba. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya menyusun rencana? Ya, ini ada metode yang tadi saya sudah explaining, namanya SMART approach, yaitu spesifik, namanya stretch, SMART approach, ya. Jadi ada yang namanya stretch goal, lalu ada SMART, yaitu specific, measurable, realistic, dan timeline. Kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama kita harus memulai dengan sebuah mimpi besar, stretch goal. Jadi big ambition. Misalnya kayak kemarin, kayak contoh saya yang paling sederhana adalah saya ingin menjadi seorang peneliti, seorang profesor dalam bidang tertentu. Waktu itu saya memikirkan bidang bencana gitu ya. Makanya saya harus deliver rencana itu ke dalam hal-hal yang besar gitu. Big ambitions adalah saya ingin jadi profesor dalam bidang bencana. Maka saya pecahkan menjadi lebih spesifik gitu ya. Oh, kalau mau jadi profesor, saya harus S2, saya harus S3. Untuk bisa mendapatkan pengalaman yang kaya dan dunia penelitian, saya harus S2 dan S3 di luar negeri, di kampus-kampus yang bagus gitu ya. Nah, itu diatur dengan lebih detail, lebih teliti satu persatu setelah kita punya big ambition. Jadi kalian harus punya big ambition. Menjadi pebisnis besar, kalian taruh sebagai big ambition. Lalu kemudian buat secara lebih spesifik. Jadi yang pertama setelah punya stretch goal, kalian punya rencana yang spesifik, ya, pecah menjadi beberapa goal yang lebih spesifik. Lalu pastikan resolusi atau goal tersebut terukur keberhasilannya. Jadi misalnya, oke, contoh keberhasilannya adalah, oh saya berhasil mendapatkan gelar S2, itu contoh keberhasilannya. Punya targetan buku, oh contoh keberhasilannya adalah kita punya buku. Gitu ya. Measurable, dia bisa diukur keberhasilannya. Lalu kalian harus realistik, harus benar-benar melihat bahwa ini mungkin nggak dikerjakan dalam beberapa tahun ke depan. Saya dulu belum terlalu memahami yang makna SMART goal ini, gitu, belum tahu bahkan, sehingga saya tidak punya orang yang mendirect saya, sehingga ditulis berdasarkan ambisi. Mungkin waktu umur 18-19 tahun itu semua pure ditulis berdasarkan ambisi, walaupun saya bersyukur sekali, banyak sekali dikabulkan oleh Allah. Gitu. Tapi kalau teman-teman bisa membuat targetan yang lebih rinci, lebih runut, yang realistis, itu akan sangat baik gitu ya. Lalu yang paling penting adalah punya timeline ya. Dalam peta hidup itu sangat membantu kita untuk menjaga framework timeline kita menjadi bagus sehingga kalian mampu mengaplikasikan atau merealisasikan mimpi-mimpi yang sudah kalian capai. Jadi ingat punya big ambitions lalu terapkan dalam metode spesifik, measurable, realistic dan punya timeline. Nah, lalu kemudian apa karakter paling penting untuk bisa merealisasikan peta hidupmu? Ini juga hal yang paling fundamental karena kalau kalian tidak punya karakter-karakter ini, bakalan amat sangat susah kalian merealisasikan peta hidup kalian. Yang pertama adalah tadi meaningful goal. Saya sudah jelaskan dengan panjang lebar betapa pentingnya kita punya meaningful goal. Dengan punya meaningful goal, ketika kita capek, kita akan terus bertahan. Dengan punya meaningful goal, ketika kita lelah, kita tidak akan pernah menyerah. Dengan punya meaningful goal, ketika kita merasa tak mampu, kita akan terus berupaya untuk mengejar diri kita supaya kita bisa mampu menuntaskan mimpi-mimpi kita. Jadi meaningful goal adalah hal yang paling fundamental. Kemudian yang kedua adalah grit. Grit ini adalah gabungan antara passion dan perseverance. Jadi ketertarikan dari dalam diri kita dan kemampuan untuk bertahan dalam ketidaknyamanan. Jadi biasanya yang menentukan kualitas orang untuk bertahan dalam mimpi-mimpinya, meskipun itu melelahkan, meskipun itu capek, itu adalah grit. Ya, jadi grit, bagaimana dia mampu bertahan dalam kesusahan, dalam kelelahan. Jadi kalau teman-teman ingin bertahan dalam kualitas mimpi kalian, kalian harus punya grit yang tinggi. Ini panjang penjelasannya, harus ada satu bab khusus gitu yang mudah-mudahan nanti ada kesempatan saya bisa share kepada teman-teman. Lalu kemudian yang berikutnya adalah punya mindset, ya. Ada dua konsep mindset, namanya growth mindset dan fixed mindset. Saya ingat De Liang ketika dia di Inggris di usia 6 tahun, itu mereka sudah diajarkan konsep growth mindset dan fixed mindset. Padahal saya sendiri itu baru menyelesaikan buku Profesor Dweck yang judulnya Mindset,
seminggu sebelum Deliang menceritakan ketika mereka belajar soal growth mindset dan fixed mindset. Jadi bagaimana growth mindset itu adalah orang-orang yang percaya mereka mampu mempelajari sesuatu, mereka mampu belajar, dan mereka tahu bahwa mereka punya kemampuan untuk bisa berkembang. Sedangkan orang-orang yang fixed mindset itu mereka meyakini mereka tidak bisa berkembang, dan kalian tidak boleh memiliki fixed mindset ini. Contoh sederhana, kalian meyakini kalian tidak bisa matematika. Padahal setiap orang itu bisa jago matematika kalau mereka mau dan mereka punya mindset yang tepat. Guru-guru mungkin yang membuat kita trauma, lingkungan kita yang membuat kita trauma dengan angka-angka. Padahal sebenarnya kita bisa untuk belajar matematika, kita bisa belajar menyanyi, kita bisa belajar menggambar. Setiap orang bisa mempelajarinya, tapi bagaimana mindset kita untuk bisa menerapkan ke dalam kepala kita agar kita bisa berkembang. Ada beberapa poin yang menarik mengenai dengan mindset. Yang pertama adalah success is a process. Sukses itu proses yang panjang. Privilege is only a starting point. Mungkin ada orang-orang kaya yang diberi kesempatan lebih dulu dari kita. Mereka mungkin ahead 5-10 tahun dari kita. Tapi ketika orang itu tidak punya grit, tidak punya etos kerja yang baik, mereka tetap akan bisa kita kejar dengan terus bekerja keras gitu ya. Maka semua orang mampu gitu, tapi mau nggak bekerja keras gitu ya. Memang ada banyak sekali hasil penelitian yang mengungkapkan, toh orang kaya akan semakin kaya, orang miskin tetap aja tidak akan bisa menghasilkan apapun. Tapi banyak juga cerita dari orang miskin yang membuat goal setting besar dalam hidup mereka, lalu mereka bisa mengubah hidup mereka. Kenapa? Mereka punya grit, ya, punya perseverance yang luar biasa sehingga mereka bisa merealisasikan cita-cita mereka. Lalu hard work, ini sangat fundamental, sabar, ya. Dalam Al-Imran ayat terakhir membicarakan masalah sabar, kuatkan sabarmu. Dalam banyak ayat di Al-Quran berbicara masalah sabar, maka penting sekali untuk bersabar dalam ketidaknyamanan, bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam menjauhi kemaksiatan, bersabar dalam menyanyiakan waktu kita. Kita perlu untuk bersabar. Lalu yang terakhir adalah punya good habit, kebiasaan yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam sesi kuliah WhatsApp online kali ini. Kami punya kuliah WhatsApp yang lain ya, walaupun ini berbayar yang dimulai pekan depan 6 sampai 27 Februari. Ada 4 kelas ya, ada menjemput pasangan impian tentang pernikahan, mengolah hidup ala PhD Mom yang ini dilakukan oleh istri saya sendiri. Jadi bagi yang belum kenal dengan kami, saya dan istri adalah sama-sama lulusan S3 dari University of Bristol. Istri di bidang engineering math, saya di bidang bencana, dan kami membuat sesi ini. Kemudian anak kami yang sulung, si Deliang adalah seorang penulis yang sudah menerbitkan 7 buku, 4 bukunya baru saja terbit, 4 novelnya, dan ada yang 2 bukunya berada di ranking top 15 di Amazon Amerika dan Inggris kategori dark comedy gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau join, silakan hubungi admin, nanti nomornya akan kami sampaikan di grup yang juga mungkin sudah teman-teman hubungi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.